Udah terbiasa ya dipanggil Lord, King, Bos dengan orang-orang yang menjuluki lu itu lah. 8, 9? Atau 8 atau 9. Iya, 8, 9, heeh. Itu udah suka bola. Ya, jersey pertama gue pun Liverpool. Gue ingat. Oke. Tapi kalau lu pasti jersinya asli. Puji Tuhan juga bro, gue main di beberapa uji coba kan. Ada scout satu, ada agen. Agennya lihat gue dibawa ke Spanyol, trial dengan beberapa tim. Akhirnya yang mauin gue dan gue juga mau Spanyol. Terus lu 2016 balik. Lu yang mau balik, apa lu diminta balik orang tua atau apa tuh lu balik? Benturan di lapangan ala permainan Spanyol, Inggris, Belgia sama Indonesia tuh lebih tough yang mana, Bro? Gue rasa gue tuh bakal bisa membantu tim Persik itu lebih dari tim-tim lain gitu sebagai pemain. Tapi sebelum menghasilkan, siapa tahu lu punya side bisnis kayak ini. Lu bisnis apa sih lu, Bro? Ngaku deh. Berarti kalau boleh, Bro, kalau from the bottom of your heart, kalau ada yang sekarang misal lu sampaikan ke tempat di mana tadi lu bilang itu paling struggling, apa yang mau lu sampaikan? Hai pemirsa, inilah dia waktunya Japret. Halo Jebret Team, yes Jebret Talks kembali lagi sebelum kita dengan set studio yang baru, tapi kita akan ada sekarang konsisten selama setiap pekan. Dan Jebret Talks yang baru ini dimulai juga dengan tamu yang fresh ya. Fresh kenapa? Karena dia dikenal dengan Lord, dia dikenal dengan King, dia dikenal dengan Boss. Tapi apakah dia memang juga manusia biasa sebenarnya yang suka dengan sepak bola, yang cinta dengan sepak bola? Untuk itu hari ini mantep banget kalau gue sekarang bisa mendatangkan dan orangnya mau untuk datang ke studio langsung. Ada Arthur Irawan bersama dengan kita. Halo bro. Halo bro, apa kabar? Gimana? Udah terbiasa ya dipanggil Lord, King, Boss dengan orang-orang yang menjuluki lu itulah gitu. Mungkin bukan teman-teman lo kali, tapi media dan lain sebagainya gitu. Udah sekedar lihat aja sih. Gitu. Kalau misalnya King saya oke gitu, tapi Lord sama Bos saya belum nggak terlalu suka sih jujur aja. Tapi suka, ya. Kita ya ada namanya netizen kan. Betul. Tapi Dan yang penting teman-teman dekat Arthur aja. Nah itu dia makanya, karena kan orang mungkin nggak tahu maka nggak dekat ya. Benar. Karena kalau nggak sayang beda lagi. Benar. Karena hanya orang tertentu yang boleh sayang-sayangan sama lo kan gitu kan. Beberapa waktu yang lalu kan juga ada tuh kayaknya. Tapi yang jelas bro, banyak banget yang hanya tahu lo dari akhir-akhir ini kan. Karena rame di sana, rame di sini gitu, tapi nggak banyak yang tahu lo. Mungkin juga dari mulai lo bagaimana menyukai sepak bola, lo bagaimana bisa mencoba bermain di beberapa negara gitu ya. Mungkin orang banyak yang tahu hanya dari saat mereka membaca nih. Makanya gue ada kesempatan untuk bisa ngobrol sama lo, senang banget. Gue juga lahir dengan kesukaan sama bola dari kecil bro. Gue nggak tahu kalau gue suka sama bola dari gue sebelum SD, dan katanya kaitannya gue lahir di tahun Piala Dunia, dan saat Piala Dunia berlangsung gue di Juli di Piala Dunia di Italia waktu itu. Oke. Jadi katanya ada hubungannya tuh, makanya lu mungkin jadi suka bola. Kalau lu kan gue lihat dari bulan Maret ya. Benar. By the way, happy belated birthday. Thank you bro. Bro. Tapi masih muda ya kalau dibanding gue. Hampir kepala 3 kan. Makanya kalau dibanding gue, kalau iya. gue kan beda lagi kepalanya. Kalau lu gimana bro? Menyukai bola sampai segitu, ya gue bisa bilang lu gila bola lah kalau sampai dengan kayak begini gitu loh. Saya ceritain. Kalau gue sih awalnya suka basket bro. Awalnya malah basket. Suka basket. Soalnya kan gue itu kemarin tuh di JIS. JIS itu kan lebih sekolah kayak Amerika banget. Yes. Jadi kan mereka lebih suka olahraga Amerika lah, basket maupun kayak nggak dimainkan tapi American football, lebih ke sana ya kan. Ya. Tapi gue inget pas gue masuk JIS itu, pas gue mau main basket itu gymnya lagi direnovasi. Jadi kebanyakan anak-anak mainnya di lapangan. Yes. Coba dong main sepak bola dong. Yeah. Cuma sekedar main. Ya. Nah sejak itu udah nikmat, seneng banget main dengan sepak bola. Dan tim yang gue support dan tim yang pertama kali gue nonton tuh Liverpool. Oh bener. Liverpool banget. Apakah itu yang membuat lu mau kita undang ya? Karena Bisa mungkin jadi, lu tahu bisa. gua Kita sama kan? Liverpool Kita juga. sama kan? Tapi lu gimana bisa akhirnya switch
cepat begitu apa? Tapi peminat bola di JIS ini kan Jakarta International School yang di Trogong ya. Benar. Bukan yang sekarang lagi dikenal sebagai Jakarta International Stadium. Bukan. Karena sekarang JIS jadinya Ya, Jakarta kalau orang International. sekarang taunya yang stadion yang baru. Ini benar. ada sekolah di dekat Pondok Indah guys. Ya. Yaitu itu sekolahnya. Pokoknya gue pernah main bola juga kalau diundang sama kan di sana pengamanannya ketat tuh. Tapi sekali main emang enak banget. Enak banget. Apa bro membuat lo langsung bisa berubah dari basket ke bola gitu? Mungkin abis itu kan pas main bola itu kan ya emang harus main, nggak bisa main Ya. basket kan. Ya. Nah sejak itu nikmat banget gitu dapat kayak sentuhannya enak ketika kita mencetak gol atau enggak melakukan umpan yang baik gitu, ada kepuasan tersendiri gitu. Dan sejak itu udah tambah lama tambah suka, tambah cinta, apalagi nonton Liverpool habis itu zamannya Michael Owen, McAllister masih yang baru menang treble itu bro. Nah abis itu ya jatuh cinta gue sama bola dan semenjak itu udah bola terus gitu. Terus bisa Liverpool gimana? Game pertama yang gue nonton Liverpool itu zaman Michael Owen ada McAllister, ada Litmanen. Finland ya. Yes. Betul. yes, Dari yes. situ lo akhirnya suka sama bola. Benar. Bolanya suka, klubnya Liverpool. Klubnya Liverpool. Itu kelas berapa, Michael Owen. Kelas 2 SD gue. Berarti umur 8, 9? Atau 8 atau 9. Iya, 8, 9, heeh. Itu udah suka bola. Ya, jersey pertama gue pun Liverpool. Gue ingat. Oke. Heeh. Tapi kalau lo pasti jersinya asli. Lucu itu, dari Liverpool juga. Oh gitu? Soalnya waktu itu paman gue berangkat Liverpool. Oke. Gak tahu dia pokoknya ke tur Inggris gitu lah, kayak Bro Valen ke tur Inggris kan. Yo. Dia ke Liverpool. Gue titip jersey Liverpool di sana. Dapat jersey Liverpool nomor 10 Owen dan jersey itu sampai sekarang masih ada gue. Oh iya. Udah kecil banget, size-nya kecil banget tapi masih gue simpan. Oh, ukuran anak-anak dibeliin ukuran ya? anak-anak. Gue kan masih Michael kecil. Owen. Michael Owen. Yang akhirnya berkhianat. Ya, gue masih suka dia jujur aja. Iya Gua nggak masih suka. apa-apa. Iya. Untung gue suka aja yang standar si Gerrard kan. Gerrard juga gue cinta Iya kan? kalau itu mah. Makanya anak gue kan Gerrard namanya. Oh, Gerrard. Nah, dan berarti dia nggak kalah sama lo. Dia sama sekarang kelas 2 udah gue bawain jersey. Keren. Jadi dia sekarang nanti kalau dia jadi pemain bola juga punya cerita tuh. Jersey gue dibawa sama bokap gue dari Inggris juga kan. Gerrard ya. Kaya banget ya. Dulu gue pakainya itu Austi tuh lo yang KW untuk jersey Eropa tuh. Oh iya. 35.000 sama Seven Star. Pada tahu nggak lo? Ada Seven Star sama Austi bro. Udah gitu Austi Gua itu ada juga. Ada. Tapi bukan jersey Liverpool, jersey Roma, Batistuta. Oh iya. Tapi itu juga bukan juga. yang otentik. Bukan. Waduh, bahaya bro. Kalau di JIS bunyi bro. Kalau sampai nggak otentik ya kan. Pasti cek bunyi ya. Iya makanya. Tadi kelas 2 SD suka bola. Akhirnya lu identik jadi anak bola nggak sih? Zaman sekolah tuh. Lu akhirnya di JIS sampai SMA 2, lama juga di JIS tuh. pokoknya di JIS terus berarti tuh. JIS terus gue. Lu identik dengan lu anak bola atau nggak juga waktu di sana? Olahragawan, lebih tepatnya. lu semuanya. Semuanya. Pas di JIS itu kan, kayak misalnya di SMA itu, Iya. ada first season namanya bola. Abis itu basket, bukan kayak semusim bola. Oh. Nah jadi kayak SMA 1 Cabang-cabangnya gantian. Benar. Gue bola basket udah pasti itu. Oke. Nah pas SMA 2 udah gue fokusin bola terus aja gitu. Di SMA yang kelas 2 berarti itu di sana bilangnya apa sih? 10th grade ya. Oh, oke grade, benar-benar karena SMA udah 2. di sini sama dengan SMA kelas 2 ya. Benar. Itu lo akhirnya bola aja tuh. Bola aja. Berarti lo menguasai bola, basket, Itu aja sih bola basket. Tapi kan ada kayak track and field, yang lari gitu. segala. Lo juga. Ya pernah coba tapi bosen banget. Kalau misalnya lari tanpa tujuan itu bosen banget. Lari tanpa tujuan. Ternyata ini kita ada di acara motivasi guys. Jadi lo setiap berlari apapun lo punya tujuan ya. Pasti dong. Mengejar bola, menyegat Iya. lawan atau apa gitu. Oke. Benar. Dengan pasangan juga ada tujuan nggak? Kan ini bola. Loh, bola itu identik bro. Akhir-akhir ini aja kan yang lagi rame Victoria Beckham mau ngawinin anak kan, Iya, maksudnya iya. mau David Beckham gitu. Jadi tetap ada hubungannya bro. Ya kan itu berlari dengan tujuan ya kan. Kadang gue juga keluar mobil. Kadang gue tuh kalau untuk di rumah keluar pakai mobil nggak tahu mau kemana malah jadi bingung. Dibandingkan emang kita udah tahu mau kemana walaupun jalanannya macet gitu kan. Jadi semua harus ada tujuannya. Bener. Seperti yang akhirnya lo berarti mungkin udah punya tujuan mau jadi atlet gak sih setelah lo sampai di kelas 2 SMA gitu atau? Jujur nggak sampai kepikir. Oh nggak kepikiran? Nggak pikir sama sekali. Jadi atlet profesional nggak kepikir sama nggak sekali. kepikir. Itu kan sebuah hobi. Gue nikmat Yang banget lo lah. seneng aja gitu. Bener gitu. Selain kumpul-kumpul sama teman dan lain-lain. Tapi
ketika gue SMA 2 gue itu kan selama itu di akademi namanya ASA. Oke. Nah, ASA itu sempat ASA itu ada Syamsir, ada Ruji sempat pada masanya. Benar. Nah, gue itu dikirim trial ke luar negeri, ke Inggris gitu. Tapi cuma buat sekedar trial. Dari ASA. Dari ASA Oke. gitu. Maksudnya ada trial game, ada Ya apa untuk gitu. coba gitu. Benar dan gue nggak pikir apa-apa juga gitu. Ya udahlah, kita jalan aja sambil liburan kan. Benar. Jalanin, gue main bagus pas trial game itu. Ada scout MU. Nah, scout MU ini ke orang tua gue bro, bilang, anak kamu ada bakat gitu, anak kalian ada bakat gitu. Kenapa nggak coba di sini aja gitu. Nah, habis itu gue kepikir, semenjak itu gue kepikir SMA udah menuju SMA 3. Waktu itu gue masih terlalu muda. Di sana berapa lama cuma waktu lo Di Inggris itu 2 tahun. Sekalian ngambil sekolah. Gue kan ambil A-levels. Oke. A-level. Enggak pas yang trialnya, pas yang trialnya yang itu dari ASA itu lu kesana 2-3 mingguan. 2-3 minggu. Main 3 game dalam 2-3 gitu. minggu itu scoutnya MU bilang itu kan. Di salah satu pertandingan. Di salah satu game pertandingan. doang. Oh, orang tua lu ada di sana. Ada di sana, Oke, harus oke. temenin kan. Tapi Iya, gue iya. belum bisa pindah, gue Benar. masih umur muda kan. Iya. Nah, habis itu pokoknya akhirnya gue pindah deh sambil sekolah di sana. Bukan tujuannya 100% untuk bola gitu, tapi untuk sekolah juga. Inggris. Di Inggris, di Oke. Manchester gue 2 tahun. Oke. Nah, semenjak itu gue nggak pernah bisa sign sama MU. Udah latihan sama akademi segala gara-gara kendala visa izin kerja. Izin kerja. Nah, Oh, dari kecil udah harus izin kerja ya? Udah. Kalau mau udah kalau misalnya mau ke kan ada YTS. YTS itu kan udah habis itu ya sekarang U16 U18. Itu namanya udah scholarship kan. Itu habis itu pro kontrak. Pro kontrak udah harus ada izin kerja dan kebanyakan pemain MU kalau udah di 16-18 udah pro kontrak. Oh, oke. Nah, kalau terima gaji udah harus ada izin kerja. Betul. Gitu. Nah, di Inggris sampai sekarang kayaknya kendalanya itu di sana gitu untuk pemain-pemain yang di Indonesia dan di FIFA ranking di bawah Ada 70. standarisasi rankingnya. Ya, benar gitu. Akhirnya gue gak bisa, tapi puji Tuhan juga bro. Gue main di beberapa uji coba kan. Ada scout satu, ada agennya lihat gue dibawa ke Spanyol, trial dengan beberapa tim. Akhirnya yang mauin gue dan gue juga mau Espanyol gitu. Iya, yang pertama di Spanyol, dia Spanyol kan? Espanyol. Spanyol tuh Catalonia juga ya? Catalunya, benar. Catalunya yang bareng si Barcelona ya. Benar. Oh, jadi lo dari Inggris awalnya ikut dari ASA tadi, uji coba ke sana trial lah. Benar. Kemudian gak lama lo balik ke sini, akhirnya lo memutuskan juga sekolah ke Inggris plus ikutan. Benar. Untuk bisa ke United itu ya. Benar. Tapi kan lo fans Liverpool maksud gua. Kan nggak bisa pilihan bro. Kalau MU juga mengetok ya kita masa nolak bro. Walaupun emang hati gue Liverpool gitu, makanya kalau nonton di Old Trafford gitu MU Liverpool, wah gue jadi bingung gitu. Liverpool gue senang tapi gue pendam aja. Lo nggak coba yang di Liverpool. Justru aneh banget. Gue pas MU main satu musim itu gue setiap pertandingan ikut Champions League maupun Premier League, tapi gue belum kesampaian ke Anfield dan gue itu mungkin lu pernah ya bro ya, keren banget pasti ya. Gue mau banget ke Anfield itu dan itu di maksud gue sampai sekarang. Apa? Sampai sekarang lu belum ke Anfield? Belum bro. Ah, masa lu yang bener aja. Gue Old Trafford ke Reebok Stadium aja pernah, bayangin. Bolton. Tapi Anfield nggak pernah bro. Lalu gimana? Kok bisa, Makanya bro. Apa yang membuat lu nggak mau mampir ke sana? Gak kesempatan bro. Gue kabar tuh tinggal di Manchester. Aduh, nggak tahu kenapa gue nggak ke Liverpool juga. Tapi pasti suatu hari gue bakal Kan datang. deket bro. Makanya bro. Kemarin aja gue sempetin tuh. Makanya. Mampir dulu gue di stasiun Liverpool, gue ke Manchester dulu. Karena ada endorsan ya kan. Gue balik lagi ke Liverpool. Ya kalau nggak karena itu gue juga ngapain gue ke situ. Makanya. Tapi bro, kotanya enakan Liverpool bro. Kalau lo suka yang tenang ya. Oh, enakan Liverpool ya? Ya, tapi kalau lo senang industrial, Manchester. Oke. Ya memang agak bising, terus banyak industrinya. Kalau London ya lo udah tau lah kehidupannya. Terbaik. Ya pokoknya gitulah. Tapi kalau Liverpool emang lo cari tenang, Oke. terus masih banyak ya, lebih kampung lah sebenarnya. Tapi enak. Pastinya gue mau ke sana sih bro. Iya Dan dong, kayak bro. gue mau nonton di Anfield udah pasti. Gue nonton Liverpool udah berapa kali? Tapi nggak di Nggak. kesampean. Makanya itu harus. Salah satu yang nggak kesampean tuh si ini bro. Kalau lo tahu atlet bulu tangkis Jojo. Oh, oke. Nah dia kan fans banget Liverpool, Oke. makanya Jonathan Christie. Oke. Kemarin kan gue mampirin ke All England, Ha-ha. ketemu dia, dan dia nitip karena kita mau ke sana. Gue bilang, kita nih mau away ke Nottingham, lu mau nggak gue ikut dulu? Akhirnya tapi harus izin. Ya udah kita izin ke tim, terus izin sama Pak Dubes, diizinin. Mereka sebenarnya ada acara
serah terima lah sama Dubes gitu kan. Akhirnya kita ajak kan ke Nottingham. Wah seneng banget bro. Padahal belum main kandang nih. Baru main away di Nottingham, tapi kan dia baru pertama kali nonton Liverpool langsung main gitu. Yeah. Happy banget. Cuman sayangnya ternyata ada sejarah antara Nottingham sama Liverpool. Jadi agak-agak ada clash-nya bro. Mau kayaknya panik bro. Gue juga mikir aduh ada clash-nya. ada bro, kita gak bisa keluar. Ditahan, akhirnya kita keluar pura-pura jadi Akamsi Nottingham. Lepas semua gitu jalan terus kayak habis itu dia gue bilang gini, aduh Jo dia mau main di Swiss Open besoknya. Tapi dari situ abis itu dia juara bro. Jadi gue sekarang berani nyeritain kalau dia gue ajak ke Nottingham juara karena dia juara. Kalau kemarin dia nggak bagus, gue nggak berani cerita. Bro, berarti kita harus nonton bareng di Anfield. Persik juara Liga 1. Nah, amin. Itu maksud gue dari tadi kan. Amin. Akhirnya di-bridgingin langsung kan, ya kan. Bisa, itu bro, bener bro. Lu harus bawa kita dan satu kantor ini bro. Boleh. Pada seneng banget nih. Tapi akhirnya lo ke Spanyol. Apa perbedaannya bro? Di Inggris, Spanyol. Cuaca. Terutama, jadi cuaca di Spanyol itu jauh lebih mendukung ya daripada Inggris untuk pemain Asia, terutama apalagi di Indonesia kan panas banget kan, negara tropis. Kalau di Inggris emang kalau udah winter udah kadang-kadang lapangannya aja nggak mendukung bro. Di Inggris, iya, karena kadang-kadang beku atau enggak, apalagi ya di level youth ya bro ya, belum kalau level profesional saya yakin nggak kayak gitu, tapi beku, cuacanya dingin banget sampai harus pakai sarung tangan segala macam. Kalau di Spanyol kan apalagi di Barcelona ada masa dinginnya, tapi kan juga ada masa summernya lah. Summer, ya gitu. Kalau di Inggris kan gloomy terus ya, bener, adem terus. Bener. Cuaca ya. Cuaca. Tapi kalau dari gaya bermain, cara lu latihan, dari kepelatihan mereka tuh ada bedanya nggak saat lo membandingkan itu? Pasti. Kalau di Spanyol, di Inggris sama Belgia itu lebih direct football. Inggris dan Belgia karena dari Spanyol 2 klub lo ke Belgia ya. Ke Belgia benar. Oke, itu benar. Lebih direct. Kalau Spanyol itu lebih taktikal. Saya mungkin 90% taktikal. Dan cuma ada beberapa pemain yang anggapannya difference maker, yang dikasih free roll yang ada kebebasan untuk misalnya dribble. Terserah dia. Bener, kayak Irjanya gitu. Oke. Iya, kayak dia Irja. Bebas bisa kemana-mana lah. Kalau yang lain taktikal, sangat taktikal. Sampai dia ke gini-gini suruh push up. Suruh, itu penting banget, dan itu kendala di awal. Kenapa? Kita harus belajar bahasanya. Kalau kita nggak mengerti terapan pelatih apa, susah banget adaptasi di Spanyol. Soalnya 90% bolanya taktikal. Bahasa Spanyolnya atau ada kode maksudnya dalam bahasa Spanyol itu? Soalnya kan ketika dia terapkan taktiknya kan di bahasa Spanyol. Ya. Apalagi nggak mungkin mereka ngomong bahasa Inggris kan gitu. Jadi itu makanya gue cepat belajar bahasa Spanyol. Gara-gara gue harus ngerti nih. Kalau gue ngerti pelatih mau apa, nggak mungkin gue bisa lakuin di lapangan. Kita nggak bisa main nama insting di sana. Soalnya benar-benar semua itu organized shape. Gue penasaran deh bro, maksudnya kan gue orang awam lah gitu. Sebenarnya apa sih perbedaan yang emang mengandalkan talenta, mengandalkan, kan katanya gitu perbedaannya kan. Kalau Latin dia skill, Eropa selalu terkenal dengan tactical gitu. Tapi kalau kita tadi kompres lagi kan ternyata di Belgia sama di Inggris lebih ke direct, sementara Spanyol tactical gitu. Benar. Tactical tuh yang gimana sih? Maksudnya nggak perlu lu kayak goyang gocek-gocek yang kayak gitu-gitu ya? Yang memang bener-bener secara formasi segala macam gitu. Benar, tactical itu udah misalnya ketika sebelum gue dapat bola nih, gue udah tahu bolanya mau ke gue. Soalnya udah dilatih di tempat latihan. Itu emang harusnya akan ke lo gitu. Harusnya ke gue tahu teman gue bakal lari kemana. Misalnya gue kalau misalnya main di tengah, gue udah tahu winger gue mau kemana. Jadi gue tahu gue itu masang passing bolanya itu bukan ke dianya, ke arah yang dia bakal tuju. Itu dia. Dan itu udah harus. Dan ketika defensif, terutama defensif ya. Ketika ini kita main gelandang nih, misalnya bertiga. Ketika gelandang sebelah gue naik, gue harus cover. Gini-gini itu taktikal yang sangat penting di Spanyol. Dan jadi otomatisasi gitu. Bener. Main di triangle. Kalau ketika teman ada bola, kita udah harus ada triangle. Dia harus ada option ke misalnya ke depan, ke tengah, ke belakang, nggak tahu. Tergantung posisinya. Jadi jujur gue itu nikmat banget main di Spanyol. Soalnya sebelum gue terima bola pun gue udah tahu gue harus ngelakukan apa. Dan kita tuh bener-bener dimatengin sebelum pertandingan. Jadi ketika kita main itu udah kayak main catur. Bukan olahraga, catur gitu. Kita nggak mikirin, harus kerja keras. Nggak kerja keras pasti ya, semua harus kerja keras, harus lari. Tapi gitu. Udah teratur. Berarti yang dibilang mainnya fluid banget, cair banget. Itu bukan yang feeling insting ya.
Benar. Itu emang udah diatur. lu berkali-kali lakukan itu di latihan sampai akhirnya di pertandingan begitu. Setuju. Dan itu yang membuat lo juga akhirnya ditaruh di gelandang. Ya, dan main lebih lepas sih sana, jauh. Ya karena kan akhirnya kan lo selama kemarin di beberapa klub di Indonesia kan ditaruh di fullback tuh, benar, apa benar. kiri atau kanan. Benar. Nah sekarang kemarin lo ada ditaruh di box to Gelandang. box ya. Yes, correct. Di box to box dan lo sama Taufik, Sama Taufik, terus sama itu playmaker Makado. ya dan nantinya ada Renan ya. Benar. Gitu. Lo sendiri dari di drill di mana-mana waktu itu sebenarnya di gelandang ya? Gue itu justru lebih banyak main di gelandang selama Sebenarnya. karir gue. Pas di Spanyol pun main di gelandang. Benar. Lebih nyaman di gelandang jujur gitu. Tapi ya gue itu tipikal orang yang mau team player. Gue nggak mau kayak ini posisi gue harus main di sini. Gue harus di gitu. situ. Terserah pelatih gitu. Kalau dia mikir Ngeliat lo ini di mana. terbaik buat tim, gue lakuin gitu. Yang penting kan kita 11 main bro. Kalau misalnya gue mau main individual, mendingan main tenis. Benar. Jadi gue ngikutin pelatih aja. Dan selama ini ya sama pelatih lain gue dipasang bek kanan ya ngikut aja gitu. Terus akhirnya lo kan ada di Spanyol di Malaga juga ya. Iya, Terus kemudian lo ke Belgia di Liga Pro di apa Premier League-nya ya. Benar. Terus lo 2016 balik. Balik. Lo yang mau balik apa lo diminta balik orang tua atau apa tuh lo balik? Pas 2016 itu gue cedera lama. Gue harus operasi pinggul Oh, cedera lo dapet di Belgia. berarti di terakhirnya lo di Eropa. Benar, itu jadi cedera calcification di pinggul gue harus operasi. Dan gue tahu pemulihan gue itu bakal cukup lama, 6 Iya. bulan sampai setahun. Termasuk psikisnya. Nah, gue mikir gue di Eropa ini kan untuk main bola, bukan untuk liburan atau Main-main lah. Buat main-main, buat kerja, buat main bola gitu. Tetapi kalau gue nggak bisa melakukan main bola, ya mendingan gue pemulihannya di Indonesia, ada keluarga gue lebih tenang secara psikis. Keluarga di Indonesia Di semua. Indonesia semua gitu. Nah, akhir itu gue milih untuk pemulihannya di Indonesia. Makanya terus ya abis itu kelanjutan deh, terus ke Persija, Borneo, Persebaya dan lain-lain gitu. Setelah pemulihan itu. Benar. Lu tadi bilang secara psikis dengan cedera itu juga bisa Sangat ngefek. bisa Justru efek. mungkin Itu buat gue berefek ke lu. berefek banget. Itu Apa bro yang lu alamin? ketika ada 50-50 bola. Dulu kita 100%, sekarang kita mikir 2 kali. Soalnya kita nggak mau Ambil cedera lagi. resikonya. Benar. Kita mau sprint, kita mikir 2 kali. Jangan maksimal, ntar ketarik. Dan walaupun Recall terus ya? Recall terus gitu. Dan walaupun udah misalnya psikisnya udah oke nih, badan lu sendiri nggak mau gerak gitu. Maksudnya masih ada ketakutannya gitu, subconscious gitu ya. Ya. Jadi itu yang paling berat menurut gue dari cedera lama ya, itu psikisnya. Lo gitu. kenanya benturan bro? Nah gue tuh quadricepsnya itu robek bro. Ada tinggal 4 pertandingan gue ingat. Gue mau main itu, dikasih kesempatan main. Gue mau main. Gue ngambil suntikan kortison. Nah kortison itu kita boleh Berapa kali doang gitu? 2 kali dalam setahun, 6 bulan. Oh keras banget kali. Keras. Gue ngambil 4 di 4 minggu. Waduh. Makanya- Sementara boleh 2 kali dalam 1 tahun, 6 bulan, terus 6 bulan lagi baru boleh. karena lu pengen main, Gue pengen main banget bro. lu hajar. Hajar 4 kali. Jadi setiap minggu sebelum game gak bisa latihan itu gue udah sakit banget. Setiap 1 hari sebelum siap game gue suntik. Gak berasa di game gak apa-apa. Abis itu gak bisa jalan bro. Nah itu menimbulkan calcification. Calcification itu kayak tulang yang numbuh lagi di atas tulang, di atas tulang pinggul gue. Nah tulangnya kan harus dikikir. Tapi untuk dapat dalam itu kan otot harus dibuang bro. Terus dikikir gitu. Jadi Ada prosesnya. ada proses. Bayangin kayak otot bayi lagi aja lu harus develop sampai Bener, bentuk lagi, latihan Iya. lagi. Tapi sekarang udah oke. udah oke 100% ya. Gue rasa baru pas gue di Sleman, tahun pertama di Sleman baru gue udah benar-benar merasa oke gitu. Tapi benturannya lebih kencang benturan di luar apa benturan di sini sih bro? Benturan di lapangan ya? Bukan benturan yang lain-lain nih. Benturan di lapangan ala permainan Spanyol, Inggris, Belgia sama Indonesia tuh lebih tough yang mana bro? Tabrak-tabrakan itu. Menurut gue Belgia ya. Belgia? Iya, itu Belgia sama Inggris lah. Soalnya Oh kan malah lebih benar fisik. Fisik. Mereka kan mengandalkan banget fisik banget dan gue rasa itu ketika kita lebih capek, kadang-kadang benturannya itu lebih nggak diatur. Jadi biasa kan, misalnya gue capek nih, gue harus tackle. Gue pakai sih tackle-nya gue tackle aja gue tuh, gue nggak pikir tenaga nggak apa. Nah, sepak bola Belgia sama Inggris itu kan lebih fisikal banget kan. Jadi mungkin banyak pemain juga capek, ya udah mereka 100% aja tackle gitu. Nah, mungkin benturannya lebih keras di sana sih, bro. Waduh. Jadi kayak yang di sini mah lo udah biasa ya.
udah lumayan biasa. Ya kan ketemu Haryono, Sandi Sute gitu ya, Asep Berlian tuh biasa ya. Kalau buat yang di sini kayaknya tuh mereka keras lah, lu udah ketemu yang lebih keker, lebih gede, lebih ini. Iya. Bahkan pertandingan beberapa hari yang lalu, bro, si Foden sama Safik, itu Foden udah keluar, City lawan Atletico, dia dihajar kan, dia keluar udah last minute. Tapi dia sakitnya sambil guling-guling masuk lagi, bro. Iya. Ada tuh dulu gue bawain di liga kita juga ada tuh. Oh si Safik ditarik keluar lagi, pakai tawuran tuh Atletico lawan City. Ah ini jadi pembenaran buat Liga 3 nih. Itu main di Champions League aja bisa begitu katanya, gimana Liga 3 kan? Waduh udah biasa, tapi anehnya di luar tuh bisa tahan, nggak sampai baku hantam ya. Ya, mereka bener-bener masih ngotot-ngototan doang ya, bro. Soalnya jujur kalau gue sebagai pemain ya, kalau gue harus melakukan hal kayak gitu, gue mikir 2 kali. Walaupun udah gelap gitu. Ini kalau misalnya gue lanjut tambah panjang lagi loh. Bener. Masa gue mau di skor setahun atau di skor selama, kita kan juga mau main sebagai pemain. Jadi mereka mungkin di luar ada rasa tahannya gitu, masih mikir 2 kali. Oh, ini bisa merugikan gue kalau gue lanjut gitu. Iya, itu yang memang ternyata di mana-mana tetap ada ya. Tergantung orangnya juga, tergantung kulturnya juga. Bener. Nah, lu akhirnya ke Indonesia, sempat Persija, Borneo juga sempat, bro ya? Borneo pernah. Terus kemudian Persebaya, Badak Lampung ya. PSS Sleman sama sekarang Persik Kediri. Bener. Yang mana yang paling enak, bro? Ini gue nggak bilang gara-gara gue di Persik sekarang. Bener ya? Yang mana? Janji. Persija. Persik Kediri. Oh, Persik Kediri. Kenapa? Gue itu di sana itu rasa kekeluarganya luar biasa. Gue belum temu di klub-klub lain. Walaupun di klub-klub lain ya gue hormat banget lah. Dan gue juga belajar banyak dari klub-klub sebelumnya. Dan gue juga bikin banyak teman. Dan mereka klub-klub hebat lah. Tapi di Persik Kediri itu keluarganya paling kental. Dan gue lihat anak-anak Kediri itu cocok banget karakternya sama gue. Mereka mau kerja keras, mereka mau kasih maksimal. Tapi di luar lapangan itu mereka friendly banget, kalem. Bro, sorry bro. Lo sekolah di JIS. Iya. Ya. Lo trial ke Inggris. Lo kuliah di Inggris. Lo main di Spanyol. Lo ke Belgia. Lo balik ke Indonesia. Jakarta oke, kota gede. Surabaya kota gede lah. Lo willing tuh ke Borneo. Terus lo mau ke Lampung. Terus lo ke Sleman, terus lo ke Kediri. Mau lo apa, bro? Maksud gue lo nggak mau nyaman aja dengan lo yang biasa di kota besar gitu. Menurut gue itu, kok lo mau sih sampai ke yang gitu-gitu? Gue orangnya gini, gue itu pertama passion. Cinta gue seberapa besar demi sepak bola gitu. Tapi yang paling gue cari prestasi. Dan kalau prestasi itu di kota yang lebih kecil dibanding kota besar, gue pasti ke kota kecil. Ketika kerjaan gue nyaman dan gue mungkin performnya bagus maupun tim bagus, itu gue ada kepuasan tersendiri gitu. Daripada main di kota yang besar dan gue nggak dapat kesempatan mungkin, atau gue nggak nyaman. Soalnya menurut gue itu sepak bola ini segalanya buat gue sekarang nih. Mungkin, sepak bola segalanya buat. Benar. Mungkin berapa tahun dari ke depan nggak kayak gini lagi ketika gue udah pensiun. Tapi selama gue bisa main, gue ada tenaga untuk main, gue ada tenaga untuk berbuat baik di dalam dunia sepak bola, pasti ini 100% dan prioritas gue gitu. Nah, gue rasa sangat nyaman di Persik, jujur. Nah, berarti ini don't get me wrong ya. Maksud gue kalau dibandingkan kan kota-kota di mana Arthur memulai karir dan lain sebagainya, itu yang gue bilang kota besar. Tapi bukan berarti yang gue sebut tadi misalnya Kediri, Borneo, bukan gue mengecilkan, tetapi maksudnya kalau kita pikir itu kan seperti merantau. Orang kan merantau dari yang lebih jauh menuju ke tengah pusatnya gitu loh. Nah kalau Arthur ini kan dari pusat justru merantau dia ke daerah-daerah yang belum tentu semua orang mau gitu loh. Borneo keren, ada Bos Nabil juga, sumber daya di sana bagus. Kediri juga dulu pernah juara dan lain sebagainya gitu ya. Sleman apalagi. Tapi kok lu mau gitu, makanya pertanyaan gue, lu mau geser dari zona nyaman bisa dibilang gitu. Banyak orang bahkan karyawan katakanlah dimutasi dari kota pusat kota ke kota satelit tuh banyak yang nggak mau bro gitu. Itu juga apa segitu emang cintanya lo sama bola sampai segitunya bro, lo meninggalkan, kan enak di Jakarta bro, enak di Surabaya, lo main kemana-mana teman lo semua gitu, lo bela-belain ke sana tetap latihan dan lain sebagainya bro. Ini mungkin yang nggak ada dalam pikiran netizen nih, lo mau tinggalkan itu semua bro. Nah menurut gue itu pertama kadang-kadang di luar di zona nyaman itu kita lebih maju di sana. Ketika kita terlalu nyaman, itu kita nggak pernah bisa maju. Itu yang gue berasa juga. Tapi terutama buat gue itu yang penting kerjaan bro. Kalau misalnya emang prestasi gue di kota yang
mungkin nggak senyaman ya gitu atau nggak Sebanyak teman-teman lo yang di inilah. benar. Ya gue pasti lakukan itu. Soalnya gue sekarang di dalam hidup gue itu gue ngejar prestasi bro, bukan apa-apa lagi gitu. Ya maksud gue masih nggak habis pikir. Ini gue ini pertanyaan jujur bro ya. Yang gue pengen membuka banyak netizen mungkin juga yang kalau kita lihat ada yang pro kontra sama lo gitu loh. Gue jadi lo, gue udah di JIS, gue udah di Inggris, udah di mana-mana. Kalaupun gue di Indonesia, ngapain gue mesti harus ini mendingan gue mungkin melakukan hal yang lain gitu. Tapi lo tetap mau melakukan itu. Even nanti kemarin kan ada bubbling lah ya. Jadi nanti misalnya mudah-mudahan udah home and away lagi. Ya, mudah-mudahan. Lo akan juga di Kediri, lo akan stay di Kediri. Harus bro, kita kan bakal Gokil. main di sana. Salut gue. Thank you. Salut gue. Teman-teman gue ya, maksudnya dulu gue di PL bro. Di Jakarta di Pangudi Luhur lah gitu. Jadi sama suka banyak anak bolanya juga segala macam. Kecenderungan kita malah akhirnya gini. Gue hobi bola, cuman gue nggak bisa hidup dan cari duit dari bola gitu loh. Jadi banyak teman-teman gue juga yang menurut gue jago lah menurut gue. Tapi akhirnya mereka memilih sekarang sukses mereka bisnismen apa kayak di mana, punya usaha apa atau dia jadi eksekutif di perusahaan mana. Dan lu kan bisa juga seperti itu. Kenapa lu tidak memilih yang begitu bro? Seperti teman-teman gue itu. Setuju, tapi emang calling gue itu gue berasa harus di bola gitu. Dan gue itu ada kepuasan dan keinginan untuk berprestasi di sepak bola gitu. Dan gue yakin gue sekarang feeling Kediri itu tempatnya. Walaupun mungkin gue orang Jakarta gitu. Dan mungkin teman gue lahir Jakarta. Lu lahir gak di Jakarta ya? Jakarta. Oh lahir Jakarta ya? Jakarta. Jadi tapi nyokap dari Surabaya. Nyokap Surabaya, makanya tadi gue kepikir ada Surabayanya kan. Iya. Tapi gue rasa gue itu bakal bisa membantu tim Persik itu lebih dari tim-tim lain gitu sebagai pemain untuk juga prestasi melending di sana gitu. Jadi menurut gue di hidup gue sekarang ini gue cari prestasi. Itu yang pertama bro. Yang kedua, ini gue juga dari gue ya. Gue udah wawancara Ryuji juga. Oke. Ryuji dari awal malah yang tahun lalu ya zaman kita lagi Covid nggak bisa datang ke studio. Gue tanya dia kan adik kelas gue kalau di PL. Cuman jauh sekali dia udah lama keluar dia masuk situ di Pangudi Luhur. Dia bilang dia pemain yang paling nggak dapat posisi waktu kecil. Oke. He's not talented, tapi dia kerja keras. Dia bandingin ya Ronaldo, Messi gitu loh. Messi talented, Ronaldo kerja keras. Dia gendut. Iya. Jadi dia dikursusin sendiri juga di rumahnya untuk latihan dan kerja keras gitu. Jadi kalau di waktu kecil katanya dia ya dapetnya kiper karena bagian yang nggak ada yang mau lah kasarnya gitu kecuali Andri Tani ya. Kenapa dia mau tuh gitu kan. Singkat cerita dia jadi badannya kayak sekarang karena kerja kerasnya dan lain sebagainya, dan dia juga sama kayak lo passion dan lain-lain gitu. Pertanyaan gua ke lo yang kedua adalah lu kan di Inggris di mana-mana, di Spanyol, kemudian juga udah datang ke Indonesia. Menurut catatan tidak tampil yang reguler lah secara puluhan game segala macam. Tapi lu lakukan seperti yang semua pemain lakukan. Lu tetap latihan, lu tetap berjuang untuk masuk line up dan lain sebagainya. Lagi-lagi di tengah yang lu sebenarnya bisa tinggalkan itu kok dengan mudahnya. Lu pilih untuk lu latihan. Bahkan gue pernah ikut sama Jaino tuh yang lu juga lagi latihan. Lu nambah porsi latihan lu sendiri. Yang lagi-lagi mungkin netizen gak tahu. Di luar lu latihan sama klub, lu nambah latihan sendiri. Gila apa bro yang gue bisa bilang kecuali gila. Maksud gue lo bisa, bahkan lo bisa akhirnya bikin aja sendiri gitu yang akhirnya lo bisa ini gitu. Ini lo ngapain masih ikut itu semua gitu. Pemain luar aja di sini banyak yang katanya malah jadi malas latihan segala macem bro. Iya. Lu apa lu bro? Menurut gue itu sebuah kewajiban ya. Kalau gue itu selalu diajarin sama orang tua gue misalnya. Kalau kamu melakukan sesuatu, lakukan dengan 100%. Kalau enggak jangan lakukan. Oke. Nah menurut gue, apalagi di sepak bola gitu. Gue mau tampil semaksimal mungkin, gue mau tampil sebagus mungkin. Gak mungkin gue bisa mencapai target gue untuk prestasi, untuk main bagus tanpa kerja keras. Gue pun harus kerja double gitu. Gue bukan Irfan Jaya. Oke. Gue kayak Ruji, gue bukan Irfan Jaya, gue bukan Syahrian Abimanyu misalnya gitu. Abimanyu. Bukan. Gue pekerja keras, tapi pekerja keras itu ada tempat di sepak bola menurut gue. Di luar pun kayak gitu. Ada Mascherano, Fabinho, itu semua pekerja keras. Bukan mereka nggak talented, tapi talented mereka itu beda dengan yang lain yang gift lah ya. Yang gift lain beda dengan Messi, beda dengan Mane gitu misalnya ya. Dan menurut gue itu tipikal pemain gue sekarang. Gue harus kasih lebih keras lagi, harus kasih double
Dan gue siap untuk melakukan itu demi prestasi, demi kebaikan buat gue sendiri juga gitu. Dan ini emang gue cinta sepak bola gitu. Gue mau melakukan sebagai pemain gitu sesuatu di dalam sepak bola, dan itu motivasi gue gitu. Jadi buat gue itu, dan apalagi ketika kita mau jadi pemain bola profesional, kita udah harus tahu ini nggak gampang loh. Ini bukan career path yang kita bisa duduk-duduk santai-santai terus kayak jadi pemain bintang. Soalnya ketika kita main di lapangan nggak ada yang bisa bantu bro. Dan itu kan siaran live, nggak ada yang nggak bisa bohong. Kerja keras itu nggak bohong gitu. Jadi menurut gue itu kewajiban buat gue gitu. Bukan kemauan ya, kewajiban gitu. Jadi lu harus lakukan. Harus lakukan. Salut bro. Thank you bro. Mantap. Karena lagi-lagi gue mikir gini, ini kan bola banyakan kalau kita compare lah, beda sama basket lah bro. Bener. Ya kita nggak bisa pungkiri lah. Bener. Bola lebih banyak dari yang memang punya kisah yang susah ya, yang dimulai dari kehidupan mereka yang kurang sejahtera. Bener. Mereka main bola di pinggir jalan segala macam. Sementara basket lebih well educated, lebih orang-orang yang udah lebih mapan lah gitu loh. Ya. Tapi akhirnya lo tetap memilih path lo di bola gitu lo. Di tengah banyak orang yang akhirnya berpikir bahwa sorry ya, gue juga banyak teman-teman gue akhirnya juga nggak kuat untuk bisa terus di bola karena dia bilang bola tuh bukan tempatnya anak orang kaya terus lo jadi profesional. Yes. Gitu. Sebenarnya hak itu boleh nggak sih bro dimiliki oleh semua masyarakat berarti gitu. Karena image itu ada teman-teman gue banyak yang akhirnya nggak mau karena kepikiran itu gitu loh, kayak lo, dia merasa akhirnya selalu dipikir bahwa lo kan pasti ntar ada privilege gitu dan lain sebagainya gitu, sehingga untuk membuktikannya malah jadi lebih sulit lo bro. Double pasti. Bener gak? Pasti double. Jadi kebalik gak sih bro? Jadi kebalik. Lo harus lebih nggak bisa biasa, harus lebih bagus dari yang lain gitu untuk melewatin stigma itu. Dan gue tuh ini keren banget lo ngomong gini. Soalnya kemarin gue baru bahas ini. Oh gitu. Menurut gue stigma ini. Tapi kenapa ada stigma ini? Kalau misalnya orang yang lebih mampu ya, kasarnya ngomong, berarti nggak bisa main bola. Tapi orang yang kurang mampu bisa main bola. Betul. Kita dua tangan loh, kaki dua juga gitu. Kalau kerja kerasnya sama, terus talentanya sama, kenapa nggak? Dua-duanya kan masih bisa gitu. Nah menurut gue stigma ini yang harus diganti di sepak bola Indonesia. Kenapa? Ketika stigma ini udah diganti, talent pool kita lebih besar dong. Benar. Nah kalau misalnya kita talent poolnya lebih besar, timnas lebih banyak pilihan. Pemain Liga 1 lebih banyak. Dan menurut gue talent poolnya ini termasuk industri yang mau masuk bro. Bener. Karena nggak kita pungkiri kan berarti misalnya kesempatan itu sama antara yang memang perlu dibantu secara ekonomi dengan yang sudah mapan secara ekonomi. Mereka kan juga punya bisnis lain yang mungkin juga akhirnya memajukan sepak bola. Iya nggak sih bro? Setuju. Win-win mestinya. Gua mau ngomong ini cuma baru sama lu loh. Karena kalau gua nggak ngomong sama lu figurnya agak nggak masuk nih. Omongannya ke follower gue. Karena stigma itu masih sangat kuat. Benar. Termasuk gue juga ada kenal kemarin sempat di U17 U16 lah gitu. Jadi dia harus buktikan 2 kali. Pasti bro. Itu Dia, wajib. satu dia minoritas, terus kedua dia mampu. Gue juga minoritas. Nah makanya jadi kayak itu sampai hari ini tuh pembuktiannya tuh gokil sih. Dan akhirnya bisa diterima teman-teman bro. Thank you bro. Lo tapi gimana sama teman-teman sih? Kalau gue selama mereka maksudnya jadi segan nggak sama lo jadi kayak jujur bukan segan sih bro, kayak gue sama rekan-rekan udah mungkin gue udah lama ya di sepak bola Indonesia, jadi udah kenal rata-rata semua lah. Gitu. Jadi buat gue udah ya kayak gue nggak berasa gue lebih mampu atau gue gara-gara gue mungkin beda ya, tapi gue mereka teman-teman aja gitu, mau ngopi bareng mau apa gitu, jadi kayak rekan segan aja gitu. Bukan segan ya, sorry, teman biasa bro gitu, udah berjuang bersama di lapangan, di luar lapangan kita ketawa bersama udah. Ya terakhir gue ketemu sama Arthur juga ada di acara buka bersama sih. Dan dia nongkrong di pojokan gitu. Kayak bukan Arthur aja, kayak maksudnya kayak gue punya teman-teman yang dulu di JIS juga gitu, kayak malas aja pada nongkrong di gazebo gitu walaupun punya nyandri gitu. Ya well bro, itu mudah-mudahan juga bisa apa ya, orang bisa melihat ya figur bukan hanya lu mewakili yang profilnya seperti itu. Karena akhirnya banyak kayaknya yang nyerah karena itu gitu. Akhirnya udah gue bisnis aja. Gue yang lain toh gue bisa tetap lakukan itu cuma sebagai hobi, sehingga kan fun football jadi banyak. Setuju. Ya kan? Bukan professional football gitu. Ya sorry juga pertanyaan gue jadinya malah lebih ke
situ menurut gue bro, Tapi dibandingkan keren kalau gue proses omongin lo yang di luar, yang lain-lain mungkin orang juga udah tanyain hal yang sama gitu. Enggak, tapi keren banget bro, dan gue juga makasih sama lo untuk kasih gue wadah ya untuk menyalurkan apa yang gue rasain. Lu rasakan soalnya bener. Itu ada terus kan Ada terus gitu, kata-kata itu. Bener, gitu. tapi ya semoga gue juga bisa jadi contoh. Tuh bro, gue Gusbam kan nggak percaya lo. Keren bro. Bener, karena gue ngelihat lu bisa untuk dengan mudahnya tinggalin ini semua kok Iya, gitu. tapi Ngapain lu? namanya calling dan passion gitu. Makanya calling and passion. Sekarang lo 29. Kira-kira lo sebagai profesional footballernya, lo melihat lo udah kelihatan misalnya lo punya target sekian lama lagi, atau memang lo kayak Ibrahimovic aja kayak as long as gue masih bisa main ya gue main gitu. Jujur gue orangnya itu juga oke, pasti kita semua plan untuk masa depan gitu. Tapi gue kalau misalnya mengenai sepak bola itu gue lebih ke year by year, tergantung fisik gue aja gitu. Gitu ya. Kalau misalnya gue satu saat gue berasa gue udah nggak mampu nih, udah capek banget, gue udah ya umpamanya udah berumur untuk Ini berhenti. semua. Dah gue bakal berhenti, tapi belum ada kepikiran ke sana gitu loh. Setidaknya 2-3 tahun ke depan kayaknya gue masih main. Di Semoga Persik Kediri. Persik Kediri kontraknya panjang gak bro? Semusim aja. Oh bro. semusim. Tapi sekarang mau prestasi bareng. kan gue kan ini itu lu nya kan gitu. Maksud gue pemain lain lo tau nggak? Yang ada Di Persik. Oh ada berapa yang kayak 2 tahun. Oh soalnya gue kan kemarin wawancarain Yoyo, Pak Yoyo, Mas Yoyo, PSIS, gue wawancarain Pak Teddy Persib, Pak Panca gitu. Terus kemudian siapa lagi tuh manajer-manajer ya. Itu rata-rata katanya udah mau mulai di atas 2 tahun untuk protek kalau ya kayak Marukawa dan lainnya kan totonya bagus banget, bisa langsung pergi dan pembelajaran sebelumnya lah. Kalau di Persik lo nggak mau minta lebih dari setahun gitu supaya bisa maksimal juga gitu. Nah tapi kalau gue sih mungkin kan kayak Marukawa gitu di kontrak setahun, soalnya kan mereka juga belum tahu gitu kualitasnya. Taunya moncer banget kan, keren banget. Tapi gue sih lebih kayak menurut gue ya, kalau sebagai ini tergantung Pak Windra dan manajemen Persik ya. Betul. Itu keputusan mereka dan Roka, Ya, terutama pelatih. Lebih ke pemain-pemain muda Kediri gitu. Soalnya menurut gue itu keren-keren loh main muda Kediri, dan kalau kita lihat Serius nih. serius bro. Jadi lo bukan mau kasih gula-gula ke anak-anak muda Kediri nih. Jadi ya lo juga sepakat kalau ada yang lebih ini yang berprospek, tapi sebisa mungkin yang memang putra daerah lah ya. Bener. Karena loyalitas juga kali ya. Benar. Yang Lebih tepatnya pemain muda. yang paling penting mudanya. Muda dan bisa jadi prospek ke depan gitu. Ya, kita lihat lah kalau gitu, kalau lo kan nanti berapa lama di Persik kan sebagai pemain ya kan. Ini menarik juga ya, ada Windra, kemudian juga Javier, terus kemudian ada CEO-nya Pak Alif ya. Pak Alif. Lalu presidennya ada Gading Martin. Ini strategi apa lu tahu nggak dari manajemen Persik ini? Penempatan ada Gading gitu tuh, presiden ngapain dia? Kira-kira? Kalau Gading kan emang cinta bola dia, jadi dia sih. juga jujur pengetahuan. Tapi lebih cinta wanita dia. Nggak tahu kalau itu gue kurang tahu. Saya ketemu di London. Oh. Tetap ada teman wanitanya. Oh iya. Kan dia foto, dia posting, jadi gue boleh ngomong gitu. Oh iya. Benar. Nah mungkin apa namanya? Gue liatnya ya. Kalau bola itu sekarang ada sisi berbeda, ada sisi teknis dan sisi bisnis gitu. Nah mungkin kalau teknis mungkin Roka, Pak Windra itu kan lebih udah pengalaman di dalam sepak bola. Kalau misalnya Gading kan emang dia ada otak berbisnis lah juga, dan dia juga cinta bola gitu, dan otak marketing jalan, dan menurut gue itu di tim profesional modern ini sekarang dua sisi ini harus jalan gitu. Teknis tanpa bisnis nggak jalan, bisnis tanpa teknis juga nggak jalan. Jadi dua-dua harus. Nah kan bener kan, CEO tuh waktu kita di acara kita bro, kan ada Depdagri, pandit-pandit dalam negeri. Gue tanya secara prestasi lu gimana, setelah itu gue tanya secara bisnis bagaimana, karena selama, lu setuju gak bro, selama tim semuanya bilang targetnya juara, Bener. ya terus siapa yang gak juara? Bener. Gitu. Tapi selama tim tahu dia sementara ini belum bisa juara, tapi as business company dia profitable, itu udah oke dong gue bilang. Gue contohin misalnya Spurs, dia tahu dia gak akan juara nih so far lah, tapi dia bisa bangun stadion baru, dia dapat investor gede. Setuju. Ya gak sih bro? Setuju. Itu juga gak sih stigma lain di sepak bola kita yang semuanya maunya juara lah, terus gimana lu gitu? Gue setuju banget sama lu, dan kayak 100% gue setuju gitu. Soalnya menurut gue gini, yang penting itu fondasi yang kuat gitu. Ketika kita bangun fondasi kuat, ketika kita tambah naik, nggak mungkin rubuh bangunan ini. Tapi kalau kita mau yang instan langsung naik, itu gampang rubuhnya gitu. Ya,
gue juga keren banget apa yang dilakukan Spurs. Mereka bangun fondasi yang stadion baru dan lain-lain, dan step by step mereka bakal pasti ya impinya mau juara gitu. Tapi ada waktunya gitu, bukan setiap tahun mau juara. Betul. Terus rombak kalau nggak At juara. least dia secara bisnisnya bisa jalan dulu, nguatin dulu dengan kekuatan manajerial dan bisnisnya, mungkin bisa beli pemain dan lain sebagainya. Setuju banget bro. Jadi sia-sialah engkau yang membangun fondasi bukan karena Tuhan. Oh ini acara jadi rohani Keren, bro. keren, bro, keren. Itu gua yang dulu ya, itu dulu. Sekarang kita udah jadi penjahat. Bro 5 menit lagi boleh ya? Siap, aman. Seru nih soalnya. Aman. Karena kita mau menjadikan Jebret Talks ini Deddy Kobusiernya untuk para atlet dan para figur Keren, olahraga keren bro. banget. Tolong bantu kita juga bro. Pasti bro. Akhirnya gue bilang kenapa gue nggak punya acara talk show yang khusus figur-figur olahraga. Mereka bisa mempromosikan mereka bisa klarifikasi, gue juga bisa bertanya banyak terhadap sisi lain para atlet bro. Karena menurut gue sport personality kita value-nya harus dinaikin bro. Setuju bro. Dan orang-orang kayak lo bisa membantu itu karena lo punya aset lain juga selain sebagai atlet untuk bisa mengangkat itu. Sean juga waktu itu gue ngobrol sama Sean sama Pak Ricardo juga bahwa ya value tuh harus kita bantu naikin lo. Sport personality bukan cuma atletnya bro. Makanya ada Yang di TV juga sama bro. Ya. Harganya tuh jauh sama entertainer bro. Jadi curhat. Nah jujur lu salah satunya yang benar-benar mengerti bola dan mendalami bola. Nah. Itu nggak banyak loh orang kayak gitu. Dan entertainer kita respect lah. Tapi kan lumayan banyak poolnya. Tapi yang benar-benar mendalami bola dan mengerti ya dikit bro gitu. Iya, dan ternyata value kita nih sebenarnya kan juga oke kalau kita bareng-bareng ngangkatnya. Mudah-mudahan nih bro ya. Makanya mudah-mudahan jadi sarana orang-orang olahraga bisa ngobrol sama gue nih di sini. Nah gitu. ini mungkin lebih dari 5 menit. Tapi makanya ada Garuda Sports Management kan. Nah, jadi mulai banyak juga kan ya kayak gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan lah ujungnya bisnis oke. Tapi at the end value-nya kalau gue membangun Jebret Media ini bro, tadi gue mau ningkatin kesadaran para sports personality bahwa lu tuh valuable lu. Setuju banget bro. Gitu. Jangan lu pikir bahwa lu tuh nggak punya value yang membuat lu minder ketemu orang, membuat lu kayak ini bidangnya kurang ini ya nggak sih bro? Setuju bro. Gitu, Nah makanya mungkin cerita dikit ya, yang ya gue sama tim lah gitu itu punya itu Garuda Sports Management. Apa yang kita lakukan itu sedikit berbeda. Soalnya gue lihat atlet maupun sports personality itu juga sebuah brand. Kita harus bisa menafkahkan diri kita juga di luar lapangan. Nah sekarang kalau dilihat di luar negeri, mereka bukan agen sendirian loh, mereka ada CAA Sports, Taylor Sports, itu is a company. Bener, soalnya mungkin kalau agen kan bagus nyariin tim, ngurusin kontrak, tapi kan masa satu orang ini bisa semua creative design, bisa meracik service-nya. Nah nggak ada, dan apalagi kan kita sebagai sports personality gitu, nggak tau lah, dan atlet pun gitu. Kita mungkin nggak bisa selamanya kayak gini gitu bro. Ada waktunya gitu, dan ketika kita lagi on peak lah gitu, kita harus bisa monetize itu. Tadi tuh mau gue tanya, setelah nanti akhirnya lo bilang bahwa ketemu tahun di mana lo udah nggak yang sebagai professional athletes ya, apakah itu yang akan lo pegang dan besarkan gitu loh? Itu salah satunya pasti bro. Gue sih tetap di olahraga. Yes, tapi juga ada gimana ya? Ada untuk membantu teman-teman yang lain juga untuk membangun industrinya untuk lebih baik lagi gitu. Jadi setengah filantropis gitu loh. Itu yang gue mau inginkan gitu. Makanya juga gue ada yayasan namanya Athletes for Good gitu. Yes, itu lebih movement yang kita sebagai public figure dan atlet kita juga harus melakukan hal-hal yang baik gitu. Dan itu bukan mendonasi atau mengasih material goods, walaupun itu penting juga ya. Tapi kayak gue kapan itu ke pesantren untuk ngajak coaching klinik aja gitu. Menurut gue itu ilmu dan pengetahuan itu as valuable as money gitu. Bener. So lebih ke arah sana sih bro. Nanti kalau mau bikin event juga kita bareng-bareng bisa juga bro. Boleh banget bro. Yang tadi tuh Athletes for Good kan, jadi kan banget. Selain sama Kui juga sama Jebret Media kan ya kan, jadi kan bisa bareng ya kan. tetap malah jualan gua. Enggak, karena ini kita untuk membantu. Jangan pada ketawa loh. Bukan membantu gaji kalian semua. Itu beda urusan. Jadi akan ke situ ya bro ya. Dan gua memang tadi menuju ke pertanyaan yang ke arah situ setelah lo mengurusi atau menjadi atlet. Ke sana terus apa kalau juga akan berbisnis yang lain dan lain sebagainya lo atau akhirnya gini, gue tadi pertanyaan gue gini baru ke recall nih, lo akhirnya memilih misalnya tadi pertanyaan gue sebelum lo ngomongin tentang Garuda Sports Management, apakah lo memang ada tertarik menjadi agent ataukah malah lo menjadi pemilik klub atau lo mau bikin klub
atau lo beli klub luar. Ya. Karena kalau hubungan dengan olahraga udah gila olahraga kan tetap aja lo nggak bisa tinggalin kan. Lo lebih ke yang mana kira-kira? Gue lebih ke mungkin sekarang kayak agensinya ya. Soalnya gue lihat itu lebih bermanfaat untuk pemain-pemain lain gitu. Untuk bisa dengan branding gue. Dan ini gue gak bisa lakukan sendiri gitu. Gue juga Tim. puji Tuhan banget tim gue luar biasa gitu. Dan ini bukan kredit ke gue sendiri gitu. Itu menurut gue juga syukur ada tim yang bisa membantu gue untuk mendevelop kayak Garuda Sports Management dan bisnis gue kayak Athletes for Good gitu. Untuk jadi bermanfaat lah untuk para atlet lain maupun orang yang membutuhi gitu. Lebih kesananya sih bro. Jadi gue bukan ke arah mungkin. Ya. Tapi kalau itu misalnya untuk membantu bro, berarti lu punya main bisnis lain dong nantinya. Masih di bola sih bro pasti. Oh iya. Pasti bola. Soalnya kan kita bisa menghasilkan juga lewat sana kan. Betul. Lewat. Tapi sebelum menghasilkan siapa tahu lu punya side bisnis kayak ini. Lu bisnis apa sih lu bro? Ngaku deh. Bro, gue pasti bilangin lo, tapi jujur bro, gue cuma fokusnya 100% di bola sekarang. Gitu. Apapun itu pasti di bola gitu. Soalnya ini yang gue tahu sekarang bro gitu. Mungkin gue nggak. Tapi dari dulu lu gila bola gitu, lu punya orang tua nggak ada komplain. Gue jujur bro ya, gue tuh dulu mau jadi atlet bola mau badminton. Jadi gue udah di level sampai SMA tuh gue serius sampai SMP. Tapi akhirnya bokap gue bilang, bola nggak ada duit ya, lo nggak akan bisa hidup dari bola. Pokoknya lu buat hobi nggak apa-apa. Lu mau jadi atlet jangan minta support dari gue. Akhirnya di situ gue pupus bro harapan gue. Makanya akhirnya gue ngambil hukum tapi akhirnya bukan di situ juga bidang gue. Akhirnya gue balik ke bola. Makanya, gitu. Nah lu disupport apa kayak bokap nyokap gue juga dulu? Puji Tuhan, mungkin dulu sebelum mereka tahu tentang sepak bola itu mereka gue lebih dialirkan ke bisnis lah bro. Tapi puji Tuhan sampai sekarang gue disupport 100% sama orang tua gue juga gitu. Soalnya buat mereka tuh yang penting gue jadi jadi bermanfaat lah untuk orang lain dan lewat sepak bola gue berasa gue bisa melakukan dan itu. Bedanya bro, menurut gue ya, entertainer sama atlet minimal yang hidupnya lebih sehat atlet. Dah itu aja. Setuju. Minimal karena lu latihan. Bener. Mau lu ada bandel-bandelnya tapi lu ada program latihan tiap hari yang membuat lu fit ya nggak sih? Benar. Mungkin itu yang orang tua lo lihat. Setuju. At least lu di situ Cara fisik, pergaulan dan lain sebagainya. Oke ya. Setuju bro. Yes pergaulan ya. Gimana bro? Gimana sekarang? Pergaulan gue. Pergaulan udah ada yang emang ini gimana bro? Kayaknya sekarang lebih fokusnya di bola bro. Ya, kan every successful man ada another man yang support kan. Nah makanya nggak mau kan lo? Pasti harus ada yang support yang bukan man dong. Gimana bro? Masih nggak sih bro sama yang itu masih? Ih nggak apa-apa lah bro karena sportainment kan. Tapi yang lo tahu udah. Oh yang tapi itu kita teman masih. Gue taunya gini dulu kalian masih saling bales kode gitu. Akhir-akhir ini kok emang udah nggak ada kode-kodenya. Jadi kesempatan ini gue mau nanya. Benar. Kita teman lah tapi. Oke. Ya, Baik-baik aja. Gue juga doain yang terbaik buat dia lah. Iya. Belum cocok ya. Belum cocok. Beda apa ya? Visi gitu. Oke. Tapi selain visi sih padahal yang lain cocok bro ya. Baik, makanya jadi teman kan Mas. Jadi teman. Iya. Terus yang belum ada lagi sekarang. Jujur ada kita ngobrol-ngobrol gitu. Tapi ya baru-baru aja, apalagi pas musim kan kita fokusnya itu kalau itu memang harus fokus di bola bro. Habis bubble to bubble mau ketemu siapa gitu. Loh, tapi kan lu gak nonton ya bro. Nanti kita kasih lihat ya bro ya. Wawancara coach lu ya. Roka? Iya. Oh, coach sudah gue wawancara. Oh di sini? Dia Zoom. Oh. Jadi gue bilang gini, Coach Roha, itu pemain kan di bubble 3 bulan gitu. Coach Roha pasti pernah muda lah dulu lah. Gimana tuh, apalagi di Bali. Ya. Tapi nanti jangan dia obrolin sama Coach Roha ya. Enggak. Suruh tonton aja. Aman. Coach Roha bilang gini, Amigo, amigo ditambah-tambahin aja amigo. Itu pemain itu kalau udah begitu pasti ngarang-ngarang. Minta pergi 2 jam. Saya bilang aja, udah silakan aja paling 30 menit selesai katanya. Wajar dibaling. Itu punchline of the day interviewnya dibanding semua omongan teknis dia. Tapi punchline-nya malah di situ tuh. Bro, dia ngomong gini ya, tapi kita salah satu tim ya, disuruh makan siang bersama, makan malam bersama. Dia berarti tahu pemain di lock sama dia itu, dia tahu dan. Daripada dia bohong-bohong bilang 2 jam udah paling 30 menit udah pulang. Mungkin bercanda kali bro ya. Ternyata di lock loh. Coach Roha padahal ternyata malamnya di lock ya.
Siang juga bersama makanya. Siang bersama, malam bersama. Cuman bisa punya waktu pagi loh. Di mana coba pagi? Pagi kan tinggal tidur doang. Iya kan? Bro, singkat cerita, waktu juga lo mau jalan lagi. Gue balik lagi ke yang agak mungkin membuat kita nggak ketawa lepas lah. Ya. Tadi tim paling oke udah. Kalau lo merasa tim yang paling lo struggling di mana, bro? Selama lo di sepak bola lah. Semua tim kan juga ada pelajarannya masing-masing. Jujur gue berasa pas di Sleman. Oke. Gue juga dapat jam terbang banyak gitu. Dan apapun yang orang bilang itu kepilihan pelatih gitu selama itu. Bukan ada apa-apa ya emang gue nggak main terus kok kayak ya, tapi gue dapat kesempatan paling banyak di Sleman gitu. Dan prestasi kita juara 3 di Piala Menpora, 10 besar sebelum gue tinggal gitu. Dan mungkin tapi struggling secara mentally ya mungkin di sana dengan hujatan dengan apa supporter gitu. Tapi Thank you, bro. Gua dari tadi mau juga tanya langsung ke sana. Gak apa-apa. Mentally lu juga Pastilah, nggak. Oke. Ya, gini, gue sih, maksudnya day to day-nya lanjut dan gue pasti nggak putus asa dan kerja keras dan kasih maksimal. Soalnya sebagai atlet gitu, mungkin kelihatannya di luar ya gue bodo amat gitu. Tapi ya pasti kan, kalau misalnya dihujat orang apa kan pasti juga nggak berasa bahagia gitu istilahnya ya. Dan tapi ya itu resiko dari jadi pemain sepak bola dan atlet dan sports person bro gitu. Kalau kita sebuah public figure pasti ada haters juga kan. Nah, tapi mungkin ya bedanya itu kalau gue sih orang kayak tadi gue bilang di Kediri gitu. Gue orang teknis bro, yang penting gue prestasi gitu. Nah, mungkin visi misi gue itu beda dengan supporter Sleman, apa yang diinginkan di sana gitu. Dan gue belum paham kemauan mereka maupun ya kemauan mereka sih lebih tepatnya gitu. Kalau gue sih pikirnya di bola asal prestasi itu cukup bro gitu. ternyata ada yang lu belum pahami. Yang gue belum pahami dan ya tapi gue secara mentally lu sempet drop juga. Pasti bro. Drop. Tadi kan secara ada lu psikis tadi lu bilang kan yang masalah back cedera lu. Kalau ini secara mentalnya berarti beda bro ya. Beda bro. Pasti kan ketika kita main kan udah ada tekanan kayak gitu, pasti kan kita berasa lebih berat kan sebelum main dan ya mungkin sebelum setiap game itu ya rasa bebannya lah bro. Tapi ya itu nggak bisa jadi alasan kita main buruk atau maupun nggak maksimal gitu. Kita masih harus jadi profesional, kita harus kasih terbaik di lapangan gitu. Dan puji Tuhan ya bro, Tuhan itu baik banget. Kita masih dengan kesusahan itu kita masih bisa prestasi gitu. Itu yang maksud gua gitu, yang dengan tadi gua bilang lo bisa main di mana aja ya, lo bisa memilih untuk nggak usah ke daerah yang jauh dari pusat kota yang lo selama ini ada. Ditambah lagi lo bisa dibilang nggak reguler juga kok gitu, nggak ada jaminan lo main. Benar. Lo tetap harus kerja keras, terus lo dihujat gitu, mas gue. Lo emang bandel ya, mas gue kayak lo ya udah, ya, kayak gini deh. Samsir tuh masih reaktif loh. Samsir tuh kadang kalau dia di ini dia masih jawab loh. Dan gue tahu banget karena gue sering ngobrol dan sering main juga sekarang di Celebrities FC kayak gitu. Tapi gue lihat lo memilih untuk lo tidak, kalau ada flight and fight lo nggak fight ya, lo cooling down aja gue lihat. Benar. Soalnya menurut gue itu ini bagian dari jadi pemain sepak bola bro. Kita bakal dapat hujatan gitu. Nggak mungkin kita we cannot fight fire with fire kan. Jadi menurut gue ya gue terima. Kalau misalnya emang itu kritisisme yang positif, yang bisa membangun, gue dengerin. Kalau emang udah ya di luar kritik lah ya, udah hate gitu lah hasilnya. Ya udah gue tinggal, bukan gue nggak respon, gue paling blok atau enggak. Ya, kalau blok sih Coach Justin juga sering sih. Ada, tahu nggak lo Coach Justin? Iya pernah dengar, pernah lihat. Ya. Pernah denger lo, emang lo terkenal lo Coach Justin, pernah denger lo. Akhirnya lo ada yang nggak tahu juga sama lo kan. Berarti kalau boleh bro, kalau from the bottom of your heart. Kalau ada yang sekarang misalnya lo sampaikan ke tempat di mana tadi lo bilang itu paling struggling, apa yang mau lo sampaikan? Doa yang terbaik buat mereka. Gue juga harapkan tim itu sukses. Soalnya gimana pun gue pernah dari bagian tim itu gitu. Dan gue nggak pernah mendoakan mereka buruk. Walaupun mereka bilang gue yang mau menjatuhkan atau apa, bro. Sekarang gue fokusnya di Persik Kediri gitu. Gue profesional. Gue sekarang dan tim-tim gue yang lain, gue pasti doain yang terbaik gitu. Apalagi Sleman juga jadi bagian yang membantu gue jadi lebih bagus lagi sebagai pemain sepak bola gitu. Jadi gue doain yang terbaik bro. Tidak ada hate, tidak ada dendam, tidak ada akar pahit dalam diri lo? Gue udah enggak bro. Gue enggak, soalnya gue harus lepas itu. Untuk gue fokus ke tim baru gue harus lepas semua itu. Oke. Nah untuk Persik Kediri sendiri sama bro. Apakah ada jaminan lo main di sana
lu bisa menentukan posisi gitu. Itu kan kalau yang beredar kan isi-isi gitu kan. Lu bisa menggantikan orang, terserah lu bisa itu seperti apa yang ternyata orang nggak tahu, bro. Ya. Nggak sama sekali. Dan Nggak itu sama sekali. buat gue terbukti gitu. Gue nggak main setiap game di Persik Kediri. Maupun gue kalau dibutuhkan di bek kanan gue main bek kanan, kalau dibutuhkan di gelandang tengah gue main di tengah gitu. Dan itu semua keputusan pelatih gitu. Pelatih ada dan selama ini jujur apa yang pelatih lakukan works gitu. Soalnya kita lumayan prestasi lah di Kediri. Bisa lebih baik lagi ya musim depan, tapi lumayan prestasi. Dan itu arahnya pelatih gitu. Gue nggak bisa, coach gue harus main sini. Nggak bisa bro, itu namanya nggak fair. Semua ada porsi kerja masing-masing gitu. Dan itu nggak benar gitu. Dan gue ngikutin gitu. Puji Tuhan juga Roka kasih gue kepercayaan ya di beberapa pertandingan untuk bisa tampil maksimal juga. Dan itu gue bersyukur gitu. Tapi ya sama aja, gue masih harus kerja keras, harus lebih lagi. Gue nggak berasa bintang, gue harus kerja lebih lagi untuk lebih baik lagi gitu. Dan gue yakin kedepannya gitu, gue bisa jadi pemain yang lebih bagus lagi gitu. Nggak ada stopnya, gue nggak pernah cepet puas juga dengan situasi gue gitu. Jadi yang bisa membuat lo ada di starter adalah hasil kerja keras lo dan hasil dari penilaian pelatih. Bener. Tidak ada sama sekali intervensi dan lain sebagainya, nggak ada. Nggak ada bro. Dan itu yang akan tetap terus lo lakukan. Benar. Nggak capek-capeknya bro ya. Gak capek, soalnya itu fair bro. Tuhan lihat semua. Iya. Dan itu memang bisa membuat kita terbuka pemikiran kita. Gue pernah bilang saat obrolan tentang lu bro. Gue pernah bilang ini juga sebagai penutup obrolan kita. Gue pernah bilang kita melihat Arthur dari luarnya, tapi saat lu posisikan diri lu seperti dia, mungkin lu malah nggak sekuat dia untuk bisa terus berusaha seperti sekarang ini. Mungkin lu pilih shortcut, mungkin lu pilih untuk nggak usah ada di bola lagi, mungkin lu pilih untuk reaktif yang tadi gue bilang, tapi lu memilih untuk ya lu coba lagi. Sukses bro. Thank you so much bro. Di Persik Kediri. Thank you bro Valen. Dan juga karir lo ke depan. Amin. Maupun juga bisnis lain yang gue yakin lu juga ada sebenarnya, tapi emang nggak mau dibuka aja soalnya. Doa yang sama. Bener, ini soalnya sebenarnya kalau sekarang orang bilang sultan ini sebenarnya sultan yang sebenarnya bro ya. Ya kan? Biasa aja. Muli, Gabriel Budi dan semua agen-agen, kalian harus lebih profesional. Nanti ada yang lebih profesional lagi. Kalian semuanya berlomba-lomba untuk membuat profesional di pekerjaannya sehingga semuanya jadi lebih bagus kan. Gue bilang kemarin services harus dibagusin ke pemain. Tim legalnya harus ada, tim marketingnya harus ada, personal brandingnya harus ada, desainnya harus ada, sehingga service lu tuh ada marketing ataupun agency fee itu bisa digunakan juga untuk kepentingan pemain itu sendiri. Itu dia. Mudah-mudahan kita juga bisa kerjasama ya bro ya. Amin, dalam bro, hal pasti, apapun itu amin, untuk bro. kebaikan sports personality Siap. yang ada di sini. Sekali lagi terima kasih Jebret Team yang sudah Thank you. ikutan ngobrol-ngobrol, melihat obrolan saya dengan Arthur Irawan yang ternyata seorang manusia kuat. Selanjutnya ada Tulus dengan manusia kuat Kagadeng. Selanjutnya akan kita undang juga nanti para sports personality yang lain. Tapi yang jelas gue belajar banyak dari lu bro. Sama-sama bro. Bahwa semua orang punya hak yang sama di olahraga. Tapi semua orang harus membuktikan, harus berusaha, harus berproses untuk bisa tampil di situ dan ternyata juga harus bisa mengatasi segala tekanan yang ada. Jebret Team, sekian dulu Jebret Talks kita bersama dengan Arthur Irawan. Kita akan kembali lagi di Jebret Talks berikutnya. Thank you. Thank you banget bro. Wah, Thank you banget bro. mantep bro. Hai pemirsa, inilah dia waktunya Jebret.